masukin semua biar banyak. Alhamdulillah video hari ini udah beres. Sekarang tinggal ngedit deh. Ya, kita edit. Tiga. Halo guys, kembali lagi bersama aku Yulia di Yam Channel, sharing and exploring. Jadi kali ini aku bakalan keluar rumah teman-teman untuk membagikan sedikit rezeki buat gelandangan atau enggak tunawisma ya di luar sana. Dan rezekinya ini berupa sembako. Sembakonya ini ya makanan-makanan ringan sama sedikit uang lah buat mereka. Nah untuk itu aku bakalan pakai jaket, pakai masker juga, terus pakai sarung tangan. Supaya apa? Kita terhindar dari corona. Nah, sebelum corona, aku sempat punya niatan buat bagi-bagi rezeki teman-teman untuk para tunawisma sama gelandangan. Dan kalaupun ada kesempatan pasti aku lakuin gitu. Dan emang aku ini orangnya tuh suka banget jalan-jalan. Jalan-jalannya tuh juga gak jelas. Jadi cuma naik motor keliling-keliling kota Bandung. Nah, di saat jalan-jalan ini, aku sering merhatiin mereka teman-teman. Aku jadi tahu di mana mereka suka istirahat, terus cuman diem-diem aja, terus kadang suka ngelihat mereka lagi kerja. Aku sering lihat gitu. Nah, karena lagi PSBB, aku nggak pernah jalan-jalan lagi tuh, kecuali aku beli makanan atau enggak kebutuhan lah ke supermarket. Dan di saat aku jalan ke supermarket, aku sering merhatiin nih teman-teman. Ternyata tempat yang dulunya gak ada gelandangan atau tunawisma, tiba-tiba ada tunawisma sama gelandangan. Dan di tempat yang tadinya itu suka ada, tiba-tiba lebih banyak lagi. Dan aku ini gak tahu alasannya apa, dan aku gak bisa menyimpulkan entah mereka dari daerah lain pindah ke tempat ini, atau memang para tunawisma ini atau gelandangan ini semakin banyak gara-gara PSBB atau lockdown ini. Dan gak bisa kita pungkiri, lockdown atau PSBB ini emang sedikit mengganggu perekonomian negara kita teman-teman. Orang kaya aja nih ya, yang emang jelas-jelas punya uang, bisa aja bisnisnya hancur atau enggak jadi berkurang lah pendapatannya. Apalagi mereka teman-teman, yang jelas-jelas emang gak punya apa-apa gitu. Kebayangkan susahnya mereka. Nah untuk itu, aku bakalan bagiin rezeki buat mereka. Semoga aja rezeki ini bisa membantu mereka di hari ini. Dan semoga dengan video ini ada lagi orang-orang yang hatinya terbuka untuk menolong sesama. Oke, kalau gitu kita akan langsung cari tunawisma atau gelandangannya. Oh ya guys, aku lupa ngomong. Jadi di video kali ini aku juga bakal menanyakan pendapat para tunawisma, gelandangan, dan juga pemulung tentang video prank Ferdian Paleka yang bagi-bagi sembako isinya sampah. Kalau misalnya kalian penasaran bagaimana pendapat-pendapat mereka, saksikan terus video kali ini sampai beres, oke? Jadi inilah yang selama ini aku lihat. Aku sedih sebenarnya, karena makanan yang aku bawa nggak cukup untuk aku berikan kepada mereka semua, sehingga aku harus mencari target lain. Lalu kami bertemu dengan seorang ibu yang sedang berjalan sendirian. Ibu, ini ada makanan. Alhamdulillah. Ya, Kasihan iya. ya. Ibu ngobrol dulu. Sehat selalu jabatan. Di sini ya. Ibu ini adalah seorang pemulung yang suaminya telah meninggal dan hidup sendiri karena anak-anaknya telah berkeluarga. Dap ini jualan ngambil-ngambil rongsokan kayak gini nih semenjak corona apa udah dari dulu ini? Neng, apa kalau cari rongsokan kan udah dari dulu, Neng? Dari dulu. Iya. Bayar kontrakan dari mana kalau nggak cari kardus rongsokan? Emang penghasilannya ini dari dulu Iya. gitu. Ya alhamdulillah, Neng, kadang-kadang kalau lagi ada rezeki ya, Neng, ada Iya. banyak yang buat. Kadang-kadang ya dapet lah 30. Rongsokan dan murah, Neng. Aku sama itu cuma 2.000. Apalagi Sekilonya? kardus, ya. 2.000 kalau kardus 1.000, Neng. Kardus Lagi turun. Iya, sekarang lagi turun bisa. Lagi nggak ada, Neng. Aduh, sekarang cari aku 2 kilo juga susah.
Jadi pas tadi lihat, saya juga lihat jalan-jalan gitu, jadi lebih banyak ya yang nyari yang kayak gini. Dulu asa sedikit gitu Sedikit enggak. ya Neng. Kalau ini mah dari dulu saya mana udah kelihatan. Kalau yang baru mana karungnya juga baru. Oh iya. Pakaiannya rapi Neng. Kalau mah dari dulu Neng. Oh, dari dulu. Iya. Udah berapa tahun kayak kira-kira ibu ini? Ya selama bapaknya meninggal lah Neng. Dulu kan suami kena becak Neng. Saya kadang-kadang ngurus cucu ya Neng ya. Semenjak bapaknya nggak ada udah tahun 2015. Sekarang udah 5 tahun ya Neng. Ya turun rongsok. Abis dari mana Neng? Mau dagang nggak punya modal Neng. Maaf, bapaknya meninggal gara-gara apa? Ya Sakitkah atau gimana? sakit Neng. Sakitnya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari paru-paru Neng. Nganggur bapaknya. Suami nganggur Neng. Saya kepaksa cari rongsokan buat makan. Kalau bapaknya kan nggak bisa kerja Neng 2 tahun. Ini semenjak corona jadi lebih susah nyari ini, Bu, apa Nggak gimana? ada Neng. Nggak ada Neng. Nggak ada sama sekali Neng. Ini sehari dapat kasih 3 kilo alhamdulillah Neng. Ya, alhamdulillah Neng. Ada yang ngasih sembako lah Neng. Buat masak gitu. Dari pemerintah dapat nggak Ibu bantuan kayak gitu? Alhamdulillah enggak Neng. Enggak Demi Allah Neng. Enggak dapat lah. Kalau dapat enggak dapat saya Neng. enggak dapat. Sempat ada pendataan gitu nggak Ibu? Nggak ada. Gua ada. Jadi selama corona ini Ibu belum dapat bantuan dari pemerintah. Jadi kemarin tuh sempat lihat ya berita bahwa ini apa namanya bantuan dari pemerintah nggak tepat sasaran. Hampir 50% lah nggak tepat sasaran. Makanya si Ibu nggak dapat ya Bu ya? Nggak dapet, Neng. Nggak dapat. Maka Nggak dari dapet itu sama sekali. pendataannya harus lebih benar lagi Ibu ya? Iya, enggak dapat Neng. Oh iya Ibu, sempat kemarin tuh lagi viral ya, Iya. ada orang YouTuber katanya, Iya. ngasih sembako nih Ibu, dia kayak iseng-iseng ngasih sembako sama orang-orang, tapi Iya, tapi ternyata isinya sampah. Iya. Nah kayak gitu Ibu pas sempat dengar nggak? Iya, lihat di TV ya. Iya. Neng. Jadi harusnya mah ngasih 2 ya Neng. Dalamnya sampah sama ini batu sama Ya. Neng. Jadi mungkin Menurut Ibu kayak gimana tuh yang kayak gitu? maksud dia mah iseng ya Neng, Iya. tapi yang dikasih itu kan sakit hati Neng. Dianya selalu yang ngejar. Katanya udah dapet 1. Orangnya tahu gimana? Nanti kalau dapet yang nggak tahu ya Neng, alasannya pasti ya mungkin gitu Neng. Iya. Jadi ada lanjutan gitu Neng. Seolah-olah menghina lah Neng. Kalau yang mau ngasih-ngasih alhamdulillah ya Neng. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa Neng. Namanya juga yang gini kan cari yang ikhlas Neng. Nggak ikhlas mah jangan dikasih sampah lah. Kalau sampah itu nggak bisa dimakan kan ya Neng. Apalagi batu. Aduh. Ya Allah. Itu saya lihat nanti Astagfirullahaladzim. Kalau itu ya termasuk penghinaan Neng. Orang gila juga nggak mau makan sampah Neng. Iya benar. Cari-cari sampah juga yang dimakan nasi ya Neng ya. Apa Iya. makanan. Saya juga bingung ya Allah. Setega-teganya Neng orang ngasih sampah. Ya demi ngambil keuntungan sendiri ya Bu ya? Iya. Ngerugin orang Iya, lain iya. kayak gitu tuh, Ya, jangan mungkin- ditiru ya Bu ya? Iya ya Neng. Jadi menurut saya mah gimana ya Neng. Itu orang-orang gitu nggak tahu agama. Sama nggak dipegang agamanya ya Neng. Ngasih apalagi ya Neng. Apalagi besar Neng. Aku ngasih rezeki suap nasi juga alhamdulillah Neng. Pahalanya berlebih-lebih Neng. Kalau ikhlas dia yang ngasih. Neng ngasih rezeki sama ibu ya Neng. 1000 perak lah. Insya Allah mulanya berlipat ganda Neng. Nggak mungkin Neng rugi. Insya Allah Neng. Bukannya rugi menambah lah rezekinya. Terus kan kelanjutannya ini si Ferdinand ini Bu ya, orangnya namanya Ferdinand. Ferdian ya? Ferdian bener. Nah si Ferdian ini ditangkap Bu, Iya. masuk penjara kan? Iya. Terus katanya di penjaranya tuh dibully, dikerjain sama napi-napi di sana. Iya, Ini menurut Ibu kayak gimana tuh? Ya. Dia kayak gituin di penjaranya. Soalnya gini Neng, kalau ibu sih menurut ibu ya, gimana amal perbuatan dia Neng. Kalau amal perbuatan dia baik ya, mungkin ya Neng ya. Gimana nanam Neng, kalau dia nanamnya bagus, insya Allah buahnya bagus. Dianya panahnya jelek Neng. Ya moga aja Iya. tuh si Ferdian teh berubah Ibu ya. Iya, berubah, semoga sadar lah ya Iya, Neng. semoga sadar. Dianya jangan sampai terulang lagi gitu ya Neng. Jadiin Biarinlah, pelajaran lah Ibu bikin ya. pelajaran ya Neng ya. Bukannya sih gimana ngasih puasa enggak Neng. Cuma sekali-kali buat kasih pelajaran, dianya supaya sadar
Ya. Gimana supaya tobat lah dikit-dikit sama Allah gitu Neng. Ibu kalau misalnya buat pemerintah ada ini nggak saran atau masukan kan dalam menghadapi corona kayak gini ya? Ibu mau ngasih saran nggak sama pemerintah harusnya kayak gimana atau kayak gimana? Gimana sih ya Neng, kalau ibu sih nggak bisa ngejawab ya Neng, karena ibu kan orang kecil Neng. Gimana kalau pendapat ibu betul sama itu nggak betul Neng, gimana lah pasrah aja Neng sama Allah. Iya. Harapannya ibu gimana? Harapannya ya gimana ya Neng, semoga sehat aja Neng, dapat rezeki gitu ya Neng. Ya udah paling ibu gitu Iya, aja ya. makasih ya, Makasih Neng. banget Iya, ibu. sama-sama Ini ya, ada rezeki Iya, sedikit. alhamdulillah Neng. Maaf pisan ibu udah cuma bisa ngasih segini. Alhamdulillah ya Neng, alhamdulillah Neng, semoga sehat, amin, sehat, semoga sekolahnya dikasih yang terbaik ya Neng, buat jadi dokter, buat yang jadanya, kasih ya Den. Ibu yang sehat ya. Amin, Neng, amin, Neng, ya, Neng, semoga sehat ya Neng. Ya, ibu Ya, kasih Neng. Mari kita doakan agar ibu ini selalu diberikan kesehatan, ketabahan, dan rezeki yang cukup ya teman-teman. Lalu tidak lama kami bertemu dengan seorang bapak. Bapak ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, namun menikah dengan orang Bandung dan ikut tinggal di Bandung. Namun istrinya telah meninggal dunia. Beliau memiliki 6 orang anak, 5 di Kalimantan dan 1 di Majalaya, Bandung. Beliau ikut dengan anaknya yang di Majalaya. Namun karena anaknya telah berkeluarga, beliau merasa malu jika menumpang dengan anaknya terus-menerus, sehingga beliau memutuskan untuk memulung dan hidup menumpang di sebuah warung. dapat berapa Bapak Ya sehari? lumayan, Bapak ya sedikit yang besar tuh kalau ada anak. Iya kan, baikkan 10.000 bersih lah kalau ada. 10.000 Iya, bersih. bersih kalau sesanya tuh, sesa makan. Kalau ini kan lagi corona ya Pak ya. Iya, Ini nggak ngaruh nggak sama pendapatan Bapak ya, ini? ya Nggak Pak, kalau biasa saya atau tuh sama? ya namanya nasib lah. Pertama saya percaya ke Gusti Allah Maha Kuasa. Yang itu mau penyakit itu ya itu nggak tahu lah. Mudah-mudahan keselamatan. Ya amin. Bapak takut nggak Pak? Sebenarnya. Nggak takut, saya nggak takut apanya. Kalau umur tuh nggak tahu. Namanya kan penyakit sekarang kan macam-macam. Mau nanya nih pendapatnya Bapak kan kemarin sempet lagi viral ya Pak ya. Iya. Ada ini YouTuber ngebagi sembako tapi isinya sampah. Bapak sempet dengar nggak? Oh iya iya, tahu di mana tuh. Ya ada dengar itu. Oh dengar. Facebook. Pendapat Bapak kayak gimana tuh? Ya nggak enak perasaan apa-apaan itu macam-macam dan itulah orang yang punya. Ada yang ridho ikhlas tuh yang benar. Atau biar 1 mie atau 2 isinya atau 3 ini sampah semua katanya. Saya mendengar itu orang punya Facebook di TV itu. Ya tahu orang mana-mana nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi itu jangan kalau mau ridho ikhlas lah. Amal ibadah tuh. Ya apapun juga uang 5.000 pun juga itu sudah terima kasih. Udah, Tidak bisa alhamdulillah itu amal ya. ibadah tuh nih. Gitu. Itu dijabah Gusti Allah tuh kuasa tuh. Biarpun ya berubah uang atau ada yang minuman tuh apapun tuh mau minum lah seperti haus tuh kasih aqua 1 botol atau 1 gelas, alhamdulillah itu penting. Jadi apa tuh barokahnya besar, anu yang kasihnya jadi manfaat, yang ngasihnya jadi barokahnya jadi selamat itu panjang umur apa ada timbulnya lah. Iya. Itu ada pembalasan di Gusti Allah. Iya. Tuh teman-teman jangan ditiru ya si Ferdian Paleka ini. Kata si Bapak tuh dikasih minum aja udah alhamdulillah mereka senang. Bapak itu senang. Jadi ketika mau dikasih sembako nih apa ya udah harapannya udah tinggi tiba-tiba isinya ini sampah. pun juga sedikit besar gitu ini alhamdulillah. Tuh. Untuk mereka itu Iya, sedikit juga Gusti Allah alhamdulillah. itu adil nih. Jadi neng amal ibadah neng lebih-lebih nanti untuk masa depan di akhirat Amin. itu atau di dunia di akhirat itu selamat mudah-mudahan. Amin. Bapak tuh minta doanya aja
Iya. Yang ngegubrak di alam dunia tuh Gusti Allah. Semua, nggak hewan, nggak manusia, Gusti Allah. Tak Bapak percayakan kuasa. Kalau umur mah nggak tahu lah. Iya. Itu siang, malam itu namanya pegangan Gusti Allah. Iya. Orang itu jadi sarwa menghinakan itu secara nangtang. Tuh, kalau Menantang, menghina tuh menantang apa? Nggak ada keimanan. Nggak punya iman ya Pak ya? Iman. Dia tuh jago lah. Nggak tahu, nggak ada yang jago. Isuk atau sehari 2 hari nggak tahu Gusti Allah nih. Kamu ngambil kenyang. nyawanya kan Kamu nggak harus ini yang ada kenyang tahu. itu di dunia. Kenyang ya. Sudah kenyang kena. Nah, wayahnya kamu. Diambil. Oh, pengen ke Kalimantan Iya. lagi? Ya. Sabar aja kalau ini sudah aman, ini susah. Jalan nggak ada apa-apa. Ya Lebaran jadi nggak bisa mudik ya Pak ya? Sudah awas sudah berapa tahun? Dari ke sana tuh 17 tahun lah. 17 tahun belum pernah lagi ke sana? Tahun 2003. Oh, udah lama tuh. Belum pernah pergi lagi ke sana. Itu tina Facebook aja tuh. Oh, lihat. Lihat tina daerah tuh sudah bisa. Oh. Pasti pengen banget ke sana ya, Pak ya. Sama. Ya Bapak lah usaha terus ya Pak ya. Semoga ada jalannya. Ya, jalan yang halal. Iya Pak. Betul, Ini ya. ada sedikit rezeki Yang Pak. makan, yang besar. Atur punten ya. Aduh, ini alhamdulillah. Ya. Buat makan-makan mah ya Pak ya. Ya, naikin salamat Amin, di ya akhirat. Allah, amin. Ada amal ibadah di Jabah. Amin Di ya Allah. masa depan di akhirat. Ya. Dunia. Bapak sehat terus Bapak. Amin, amin. Sampai coronanya habis ya Pak ya. Semoga Bapaknya sehat. Terus bisa ke Kalimantan. Semoga nanti dari video ini ada teman-teman yang pengen bantu-bantu juga buat Bapak dan yang lainnya boleh ya Pak ya. Ya. Ya, Nanti itulah saya sampaikan. Bapak tuh kasih tahu inilah perasaan Bapak, jabatan keselamatan gitu ya. Iya. Gak mau kamu gitu gini. Nah, Iya. jujurnya Iya. kepercayaan anak puasa Iya. gitu. Ya udah Pak ya, makasih Bapak sehat terus ya. Neng hati-hati. Puasanya yang berkah. Amin. Ya. Makasih Bapak. Ya. Kami baru sadar, ternyata bapak ini tidak memakai sandal. Bapak ini bilang bahwa beliau lebih nyaman tidak memakai sandal karena rematik yang dideritanya. Setelah beberapa saat mencari target berikutnya, kami bertemu dengan seorang ibu yang masih berjuang menjual balon untuk memenuhi kebutuhan beliau dan 1 anaknya. Enggak dalam keadaan corona kayak gini. ada nu dapat anak nang dibawa ke mamahna bapana mau beli aja di mobil gitu. Karena belum ada pangrari seneng. Oh, belum ada Belum. Semenjak corona nurun nggak ibu ininya ke pendapatan ibu? Oh iya jualan Iya. nurun neng. Nurun. Kadang-kadang 3 hari enggak ada nu yang beli gitu. Di sini lihat ibu bawa tongkat, kenapa emangnya? Ibu teh udah 11 tahun neng. Asam urat sama kolesterol ayeuna sama tekanan darah tinggi. Tapi makan banyak nu yang ditunda gitu hijau-hijauan karena sangan gitu. Jadi jalannya agak sakit gitu. Iya, kalau nggak pakai ini suka jatuh. Neng. Ini ibu kan kemarin lagi lagi viral gitu ya. Ada orang yang ngasih sembako tapi isinya sampah. Ibu sempet dengar nggak? Apa? Ngasih sembako isinya sampah. Sempet dengar nggak? Enggak, enggak denger. Nah, lagi tren, lagi banyak desas-desusnya ini teh. Iya. Jadi ada orang. Nah, amun adi kasih apa-apa langsung dibuka neng gitu tahu apa di dalamnya. Gitu. Tahu itu mah kan dikardusin ibu, tiba-tiba Iya. pas dibuka isinya sampah. Neng kalau nggak ada mungkin dikasih karena dia sampah mah dibuang, macam ibu nu bodoh gitu. Kan dosanya neng bulan puasa. Dosa. Iya. Nggak boleh kayak Biarin gitu. uang 10.000 kan kelihatan bisa Iya. dimakan. Jadi ngerendahkan orang lain Tuh. semuanya. Cek ibu nu bodoh. Barusan tina mobil nu ngasih. Ibu dikasih. Nah ibu mah kalau ada nu ngasih apa-apa nggak suka lari, dikasih
ya nggak dikasih apa-apa. Nah sekarang teh ibu nih si orang yang ngasih sembako ini di penjara. Nah di penjara teh dibully sama napi-napi di sana, kayak dibotakan terus dititah masuk ke dalam tong sampah sama napi-napinya. Nah menurut ibu kayak gimana? Apa pantas digituin apa gimana? Nggak mau itu mah, biarin aja. Oh jadi ibu no comment aja gitu ya? Iya. Tapi dari tindakannya mah nggak boleh dicontoh ibu ya? Iya. Apalagi bulan puasa ya bikin Iya, prank-prank iya, kayak gitu, gitu naonan Gusti. Oh ibu kayak gitu aja ngurunnya. Terus ini ada rezeki sedikit. Iya. Ini ibu punten bisa Atur nuhun ya Neng. ya. Punten bisa nih ibu ngan ada sedikit. Terus itu juga sembakonya ini ya kepake. Iya, makasih Neng. Iya. Semoga ininya puasanya lancar. Iya, iya. Kan bentar lagi ini ya Lebaran. Iya. Oke guys, mungkin video berbaginya sampai di sini aja. Dan aku mau minta maaf sama kalian soalnya tadi aku nggak ngelakuin social distancing karena apa? Tadi aku lupa banget. Jadi di pikiran aku tuh cuman kepikiran buat gimana sih cara si audionya masuk gitu tanpa aku inget lagi bahwa kita harus social distancing gitu. Tapi setelah ini aku bakalan cuci tangan, ganti baju, pakai disinfektan juga, terus mandi supaya nanti menghindari resiko terkenanya virus corona ini. Dan tadi kalian lihat ya bahwa aku menghindari bertatapan langsung dengan narasumber teman-teman. Supaya apa? Ini supaya menghindari droplet dari narasumbernya. Nah seperti itu. Itu juga bisa mengurangi resiko terkenanya virus corona juga. Tapi untuk tidak melakukan social distancingnya, kalian jangan tiru aku ya, soalnya beneran ini lupa banget. Dan untuk next videonya nanti aku bakal melakukan social distancing dengan betul teman-teman. Aku juga mau bilang guys, kita dikasih PSBB aja udah ngeluhnya minta ampun. Pengen keluar lah, pengen jalan-jalan lah, dan yang paling susah itu adalah pengen nongkrong. Kenapa susah? Karena di Indonesia nongkrong atau ngumpul-ngumpul udah jadi budaya. Sebenarnya kalau nggak ada wabah ini, nongkrong itu nggak ada salahnya, asal tahu waktu aja. Karena dengan nongkrong kita juga bisa dapet teman baru, ngelatih kemampuan sosialisasi kita, cara ngobrol kita, ataupun nge-refresh pikiran kita. Kan ketika kita lagi mumet nih ya, terus kita nongkrong, biasanya tuh pikiran kita langsung refresh gitu. Nah kayak gitu. Tapi ketika ada wabah corona ini dan PSBB ini, kita harus merubah budaya nongkrong itu. Makanya ada yang disebut the new normal. Jadi tolong lakuinlah himbauan pemerintah untuk stay at home. Kecuali ada hal yang penting untuk dilakukan, boleh kalian keluar. Tapi dengan syarat harus menerapkan segala anjuran dan larangan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk kalian yang beruntung bisa stay at home, tolonglah stay at home aja biar kurva penyebaran virus corona ini bisa secepatnya stabil. Karena di luar sana ada yang tidak seberuntung kalian. Untuk stay at home aja mereka nggak punya kesempatan, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak punya rumah. Atau mungkin karena kalau misalnya mereka diem di rumah aja, nanti anak-anak mereka nggak bisa makan atau nyambung hidup lagi teman-teman. Sama seperti korban yang di prank si Ferdian Paleka ini. Aku sebagai anak muda Bandung malu sendiri sih lihat si Ferdian ini. Si Ferdian udah dikasih hidup yang baik, berkecukupan, malah melakukan hal-hal yang tidak berotak, bahkan gak punya hati nurani menurut aku. Sebenarnya lu siapa sih ngejudge orang lain? Bisa ngejudge transpuan? Apa yang sudah kamu lakuin buat negara ini? Untuk bangsa ini? Untuk keluarga kamu, untuk orang sekitar kamu, atau bahkan untuk diri kamu sendiri. Kamu gak mikir, mungkin transpuan-transpuan yang kamu prank dengan prank tidak berotak itu keluar untuk menghidupi keluarganya, untuk anak-anaknya. Men, camkan sekali lagi bahwa gak semua orang tuh hidup berkecukupan kayak lo. Banyak orang-orang yang melakukan hal yang mereka tidak inginkan, tapi mereka terpaksa karena demi menyambung hidup keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai. Ketika diberi bantuan seperti itu, gue tahu rasanya. Karena gue juga pernah bagi-bagi makanan ke mereka. Ada yang sampai nangis, dikasih uang 50.000 aja. Betapa berharganya uang yang sedikit itu bagi mereka. Dan ketika kamu kasih mereka sembako, mungkin mereka juga bahagia banget. Setidaknya mereka berpikir ada makanan untuk keluarganya di hari esok. Bayangin perasaannya. Dan saat mereka buka kardusnya, kamu bayangin gimana hancurnya perasaan mereka. Bukan cuma masalah harapan atau ekspektasi mereka untuk mendapatkan makanan yang lenyap begitu aja, tapi rasa sakit hatinya, rasa terhinanya. Kalau mereka yang lo gituin psikologisnya gak kuat atau sedang gak kuat karena banyak masalah, itu bisa fatal akibatnya. Mereka bisa aja mengakhiri hidup saking merasa terhinanya. Kayak ya Allah, kok manusia begini-begini amat ya sama aku.
Apa karena status aku sampai manusia berhak gitu buat nginjek-nginjek harga diri dia gitu? Atau bahkan bisa saja menjadi anti society kayak film Joker. Pastilah kalian tahu dan udah nonton film Joker. Gimana society yang tidak berpikir panjang saat memperlakukan orang kecil yang padahal si Arthur Fleck ini orang baik, tapi society memperlakukannya secara buruk sehingga mengubahnya menjadi orang jahat. Jadi sekali lagi aku minta ke kalian, tolong jangan sampai ada the next Ferdian Paleka yang ngelakuin hal-hal buruk lagi untuk mendapatkan traffic. Janganlah kalian lakuin hal-hal yang buruk tanpa pemikiran yang panjang dan sehat hanya untuk mendapatkan traffic, hanya untuk mencari viral saja. Jaga perasaan orang lain juga, oke? Dan untuk si Ferdian Paleka ini, aku berharap dia bisa merenungkan perbuatan yang telah ia lakukan selama di penjara dan berubah saat nanti dia keluar. Dan untuk pemerintah, aku punya video referensi masukan dari obrolan Om Deddy dan Bang Gorigor. Linknya bakalan aku taruh di deskripsi. Yang intinya adalah janganlah orang yang sudah berbuat salah itu kemudian diberikan privilege dengan kemudian dijadikan duta. Kayak orang yang pakai narkoba dijadiin duta narkoba lah, orang yang bagi-bagi sembako sampah nanti keluar penjara dijadiin duta sembako. Kan jadinya aku pengen berkata kasar gitu kan. Karena kalau seperti itu maka akan terus ada orang-orang baru yang tadinya punya otak kemudian melakukan kelakuan orang yang gak punya otak agar setelah dihukum bisa dijadikan duta. Udah mau viral jadi duta lagi, kan keenakan, sehingga akan jadi panutan untuk orang-orang lain melakukan hal tersebut juga. Oke guys, mungkin segitu aja video dari aku. Kalau kalian punya rezeki lebih dan pengen berbagi, bisa banget kalian lakuin asal dengan menaati semua peraturan. Atau kalau misalnya kalian mager, bisa kalian titipkan ke aku. Insya Allah lah amanah sama aku mah. Sebenarnya aku juga pengen ngajakin kalian sih buat bikin konten terus berbagi bareng. Tapi kan gak boleh berkerumun lebih dari 5 orang ya guys. Jadi maafin banget. Dan oke, buat kalian yang udah tonton video kali ini, terima kasih banyak. Dan silahkan like, komen, dan subscribe. Dan misalnya kalau kalian gak suka, dislike aja, komen juga boleh kenapa gak sukanya. Kritik aku biar aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Makasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Lagi ngapain kamu? Mau bagi-bagi sembako sampah ya? Kayak yang kemarin viral, biar jadi viral juga. Bagi-bagi sembako sampah bapakmu. Iya, lagi bersih-bersih halaman kos saya. Kamu jangan ganggu. Oh gitu mbak. Yaudah maafin mbak kalau gitu. Yaudah ambilin aja semua, masukin semua. Biar banyak mbak, biar bersih. Ya.